Oke, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di belakang kita ada kopi Tim-Tim yang lagi belajar berbuah. Oke, bagi sahabat tani yang budidaya tanaman kopi Tim-Tim, ayo kita belajar sama-sama bagaimana caranya agar cepat buahnya, banyak buahnya. Oke, dan saksikan teruslah ya. Oke, sahabat tani, di sini terlihat inilah kopi Tim-Tim yang lagi belajar berbuah ya. Oke, jadi ya tadi saya sambilan bikin penyerlakan ya, atau pembuangan tunas, karena ini sudah waktunya sahabat tani. Karena di tahun ini buah belum habis, sudah berbunga lagi. Jadi lakukan tuh sahabat tani, sudah waktunya ini. Oke, jadi kalau bahasa Gayo kami ini namanya pencucian atau penyerlakan ya, seperti itulah ya. Dan ini sudah saya lakukan juga sahabat tani, sudah mulai terang ya. Di bulan ini sahabat tani, di bulan 12 ini sudah bisa lakukan pelan-pelan ya. Kita lakukan ini biar enak, biar gampang ya. Setelah melakukan pengutipan ya, panen-panen ya kan, siap itu baru kita sisakan waktu kita untuk khusus memangkas sahabat tani. Jadi janganlah kita ambil buahnya saja, tapi kita rawat juga supaya hasilnya melimpah dan nggak mengecewakan. Oke sahabat tani, kita kembali ke kopi Tim-Tim. Nah seperti ini, sangat tinggi sekali, pucuknya belum saya potong. Oke, nanti akan saya beritahu ketinggian berapa yang ideal untuk kopi Tim-Tim. Jadi bagi sahabat tani yang memelihara atau budidaya kopi Tim-Tim, wajib simak ini ya. Oke, baik sahabat tani, di sini telah terlihat ya, telah muncul tanda-tanda pembuahan. Kemarin sudah terjadi pembungaan, nah ini muncul lagi, karena semakin ke atas dia bunganya akan semakin muncul. Oke, jadi buahnya nanti terakhir. Itu makanya di bagian bawah buah sudah duluan muncul. Oke, nah seperti ini sahabat tani. Inilah kopi Tim-Tim yang lagi belajar berbuah. Jadi bagi sahabat tani yang ada budidaya tanaman kopi Tim-Tim ini, wajib simak ini. Gunanya apa? Di sini saya akan bagikan supaya kopi Tim-Timnya lebih cepat berbuah banyak sahabat tani. Karena sebagaimana kita tahu ya, kopi Tim-Tim ini untuk nunggu belajar berbuah 3 tahun, tidak sama seperti Yateng Super. Nah jadi kalau sudah belajar berbuah seperti ini, kalau mau lebih cepat ada caranya sahabat tani. Oke. Nah untuk ketinggian ini sama sekali pucuknya belum saya ambil sama sekali ya. Nah jadi idealnya untuk potong pucuk kopi Tim-Tim ya, bagusnya sekitar 190. Wah terlalu tinggi pak. Nah masalahnya begini sahabat tani, dari prediksi saya, dari penelitian saya melihat ternyata kopi Tim-Tim ini kalau pemotongan pucuknya terlalu rendah, pasti buahnya berkurang, dan cabang-cabangnya untuk kopi Tim-Tim kan jauh lebih panjang ya, lebih panjang daripada kopi Yateng Super sahabat tani. Nah Yateng Super panjangnya lebih kurang lebih 1 meter. Jadi kalau Tim-Tim ini bisa sampai 2 meter. Nah ya, bisa sampai 2 meter. Jadi kita harus pengambilan pucuknya ini 190 atau 180 juga boleh, nggak masalah sahabat tani ya. Nah atau tergantung ketinggian kita sahabat tani. Sebenarnya ini enggak jadi faktor masalah, enggak gara-gara ini terus enggak berbuah, enggak juga sahabat tani ya. Jadi terserah kita. Cuma lebih idealnya kopi Tim-Tim itu 190. Oke, langsung kita pruning, kita putusin ya. Oke. Wah kurang terang, kita geser dulu. Oke, itu sahabat tani yang masih kewalahan bisa dihitung ya, ruas yang paling ujung ini 1 2 3 ya, 4. Nah ini terlihat ya, ruas ini lebih panjang ketimbang ruas di atasnya ini ya. Ini lebih pendek, ini lebih panjang. Oke, jadi kita ambil ini tadi 1 2 3 4 5. Oke,
Nah, baru kita buat seperti ini sahabat tani. Kita potong. Oke. Nah, sudah putus ya. Nah, jadi ada penyebab kenapa harus dipotong pucuk atas. Pertama, untuk supaya tidak terlampau panjang. Jadi sangat menyulitkan kita ngutip kalau terlalu panjang atau terlalu tinggi sahabat tani. Nah, jadi ini sudah sangat dianjurkan, bahkan wajib dilakukan sahabat tani. Oke. Dan yang kedua, udah kita putus ya, udah kita putus, otomatis nutrisinya sampai kemari sahabat tani, sehingga nutrisinya akan berfokus ke cabang antara cabang sahabat tani, sehingga nanti terjadilah pembuahan sangat cepat luar biasa sahabat tani ya. Ini seperti yang kita perhatikan bersama tuh, calon buah. Alhamdulillah udah 3 tahun kita menanti, akhirnya berbunga juga dan sudah mulai belajar berbuah. Jadi kemarin ini setelah saya petik buahnya waktu banjir, ini kan sudah saya kutip ya, waktu banjir saya kutip, ini ada sekitar sebambu sahabat tani. Luar biasa ya, sebambu. Kopi baru belajar berbuah tapi hasil sudah sebambu. Itu penyemangat kita sahabat tani. Oke, jadi sahabat tani, kalau ada yang bertanya nanti, itu Pak kan terlalu tinggi Pak, bagaimana pengutipannya? Itu sebabnya kenapa pemangkasan pasti diambil di bagian sini sahabat tani. Sini memanjang kemari, pasti ditinggalkan di sini. Cara hitungnya 1, 2, 3. Ya, itu untuk kopi yang masih muda sahabat tani. Berbeda nanti kalau semakin tua kita panjangkan lagi. Ya, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kopi sudah masuk umur tua atau 10 tahun ke atas sahabat tani ya, karena ini kopi muda. Nah, jadi terlihat nih tunasnya belum ada. Oke, nanti ini bakal jadi tunas sahabat tani. Nah, itu ya, yang ketiga ya. Yang keempat sahabat tani. Yang keempat sahabat tani, karena sudah kita potong pucuknya, sudah pasti nanti cabang bagian bawah ini akan mengering. Buktinya mana Pak? Ini sudah mengering. Ya, ini sudah mengering. Nih, terlihat. Ini sudah mulai mengering sahabat tani. Jadi langkah selanjutnya apa? Kita potong. Nah, seperti ini, potong semua yang kering-kering bagian bawah ini. Pokoknya yang paling bawah ini potongkan. Tadi udah kita potong ya. 1, 2, 3. Berarti 4, 5. Oke. 6. Nah, jadi Pak, untuk kopi tim-tim ini berapa cabang harus kita tinggalkan? Itu sekitar 26 ya sahabat tani ya. Nah, ini nanti kita potong ini. Sahabat tani, ini harus kita potong. Kemari boleh, kemari boleh. Nah, caranya seperti ini. Tuh. Oke, kita potong. Apa gunanya kita potong? Supaya tidak terjadi pembelahan di bagian tengah ini sahabat tani. Makanya di kebun sahabat tani kalau ada yang terbelah, itulah akibat karena ini tidak dipotong. Jadi yang sebelah ini harus dipotong, yang ini jangan. Jadi sewaktu pembuahan nanti ini mengeras, membesar dan mengeras, dan ini pun nanti akan menjadi kering sahabat tani. Nah, otomatis tidak akan terjadi pembelahan pada pertengahan ini, batang ini ya. Dan yang selanjutnya sahabat tani, ini kan tadi ada 26 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tadi udah kita potong satu kan, sarnya 26. Oke, ini untuk kopi muda sahabat tani ya. Jangan langsung dihabisin cabang-cabangnya sahabat tani. Karena ini semua cabang ini masih muda dan masih berproduksi luar biasa. Ya. Ini untuk kopi yang belajar berbuah. Lain kalau nanti kopinya sudah masuki 10 tahun ke atas, itu dah lain lagi penanganannya sahabat tani ya. Ini karena kita cerita khusus tentang kopi tim-tim yang lagi belajar berbuah sahabat tani. Oke. Langkah selanjutnya sahabat tani ya. Ini jangan diganggu. Ini jangan diganggu sahabat tani. Jangan diganggu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan diganggu sahabat tani. Ya. Nah, jadi bagaimana Pak? Nah, ini bagian pucuk sini kita hitung aja dari sini biar gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mana yang paling sempit? Ini ya. Ini tadi 6 ini masih termasuk ruasnya masih panjang. Ini udah mulai nyempit. Jadi bagaimana caranya? Ini kita potong sahabat tani. Ini ya. Oke. Gunanya apa Pak? Gunanya supaya nanti pembuahan sini lebih banyak. Ya. Dari sini nanti akan tumbuh lagi tunas baru. Tunas baru seperti jari-jari sahabat tani. Sehingga nanti berbuah ke depan lebih cantik. Nanti dia akan seperti ini nanti dia. Ya, mengendor seperti ini sahabat tani. Jadi ini tegang seperti ini biasa ya, karena kopi muda. Lagi semangatnya dia ya kan. Nah, ini 1,
baru kita ambil sebelah sini sahabat tani. Nah, cari yang ruas yang sempit. Nah, ini dia di sini ya, ini ruas sempit. Oke, dah 2 ya. Jadi posisi selang-seling ini satu udah kita potong tadi pucuknya. Dah ini 1, terus ke bawah 2 udah kita potong pucuknya. Oke, nah yang ini jangan, pokoknya selang-seling sahabat tani. Ini jangan. Nah, nanti ini kan bagian kemari ya. Nah, ini nanti bagian kemari ambil mana paling sempit ruasnya. Ini dia. Oke. Oke. Nah, cari lagi paling bawah. Nah, ini mana yang paling sempit. Nah, ini ya paling sempit ya. Oke, ambil. Nah, nanti ini akan berbentuk jari-jari sahabat tani. Berbentuk jari-jari, nanti buahnya makin banyak, luar biasa. Dan sahabat tani, karena kopi masih banyak berbuahan, nah ini tunasnya tumbuh di sini ya, ambil saja pelan-pelan, hati-hati jangan bunganya sampai rontok. Ini karena bunganya belum banyak keluar, jadi saya berani. Kok udah banyak keluar nanti saya nggak berani sahabat tani. Jadi kita jangan ganggu dulu, nanti kok lagi bunga banyak. Oke, untuk kopi muda seperti ini 1, 4. Nah, ini makanya saya ambil nih ya, 1 jengkal 4 jari. Oke, nah begitu juga ini seterusnya nanti sahabat tani ya. Nah, ini seperti ini kan rapat nih. Oke, kita ambil. Oke sahabat tani, ini ruas. Ada juga sebagian kopi tim-tim ruasnya terlalu rapat sahabat tani. Misal di sini ada cabang ya, ini ada cabang ya, ini ada 1 cabang. Misal di sini ada cabang lagi sahabat tani. Jadi ini diambil, diambil. Pelihara yang ini sahabat tani. Kenapa begitu? Karena suatu saat nanti ini kan dia bakal mengendor ke bawah dan nanti bakal bentrok dengan di sini sahabat tani. Itu makanya diambil. Ya, ini udah terlanjur saya ambil, jadi terlambat saya kasih tahu kepada sahabat tani. Tapi setidaknya mungkin sahabat tani akan paham. Jadi bikin dia jarak cabang ke cabang ini jarang ruasnya. Oke, supaya nanti ini berbunga tidak terganggu. Nanti akan terjadi pengendoran, ini akan turun dia. Ini pun nanti akan begitu, sehingga tidak terjadi bentrok sahabat tani. Ya, karena kita sampai di situ harus kita teliti. Karena itu kalau rapat dia cabang ke cabang ini rapat sahabat tani, bunganya berkurang. Bakal nanti yang ada di sini bunganya nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Yang ada cuma di ujung. Nah, itu sebabnya sahabat tani. Kecil masalahnya, tapi nggak main-main. Ya, semoga mudah dipahami sahabat tani ya. Nah, jadi nanti akan muncul pertanyaan, Pak, kenapa nggak semuanya aja diambil ujungnya, ambil ujungnya semuanya, kan gitu ya. Nah, ada sebagian petani kita mengambil semua bagian ujungnya sahabat tani. Ya, tapi apa yang terjadi sahabat tani? Itulah nanti kalau semuanya diambil ujung-ujungnya, ini nanti kan akan berbentuk jari sahabat tani. Itu nanti dia akan ke bawah sahabat tani. Nah, semuanya akan ke bawah, nanti yang ada nanti sempit, gelap sahabat tani. Itu alasannya kenapa nggak semua bagian ujung nggak saya ambil, supaya menghindari gelap. Oke sahabat tani ya, ini untuk sahabat tani yang budidaya kopi tim-tim. Dan satu lagi sahabat tani, untuk kopi borbon juga sama sahabat tani ya. Ingat ya, untuk kopi borbon sama, karena kriteria kopi borbon dengan tim-tim sangatlah erat dan sangat berkaitan. Makan dari jenisnya yang beda cuma daunnya ya, tapi kalau masalah soal banyak buah sama-sama banyak. Masalah ketahanan sama-sama tahan ya. Ingat selalu ya sahabat tani ya. Jadi sini sebenarnya bisa saya kategorikan pemangkasan kopi muda atau kopi yang baru belajar berbuah, kopi tim-tim, dan termasuk juga kopi borbon ya. Awas jangan sampai gagal paham sahabat tani ya. Makanya dibudayakan simak pol supaya tidak terjadi gagal paham. Oke sahabat tani semuanya, saya rasa ini mudah dipahami. Dan ada lagi sahabat tani, nah ini ya, ada sebagian orang begitu ini jadi buah, ini jadi bunga, ini diambil, nah ini diambil semua seperti ini sahabat tani. Loh, gunanya Pak, nanti begitu buah ini merah nanti habis, ini akan keluar tunas. Ini jamin keluar tunas nih. 1, 2, 3, 4 tunas semua sahabat tani ya, tunas semua. Tapi kenapa Pak nggak Bapak ambil?
karena untuk apa kita ambil, biar aja secara alami dia rontok sahabat tani ya. Kalau ini wajib diambil tuh. Oke sahabat tani, semoga mengedukasi dan bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Karena kita ini membahas soal pemangkasan kopi tim-tim atau bourbon yang lagi belajar berbuah. Jadi singkat dan simple sahabat tani ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.